dengan uang kuliah yang cukup terjangkau, hanya 1,2. Itu 1,2 jutanya per semester? Iya benar Kak. Oh berarti bulannya itu cuma 200 oh, murah banget ya. Bener. Menurut saya Poltekper itu memang best banget sih. Pengalaman magang saya yang selama 6 bulan di Hotel Dapurva Kempinski Bali yang saya lakukan itu benar-benar menyenangkan. Saya banyak belajar terutama tentang product knowledge, terus soal budaya juga yang berbeda yang nggak saya dapatkan di Medan. Apalagi Medan dan Bali itu kan budayanya berbeda tuh Kak. Betul. Halo teman-teman, selamat datang di Hospitality Talk, podcast pertama dari Hima Pengelolaan Perhotelan Poltekper Medan. Di episode yang perdana ini yang berjudul Step into the Hospitality World, kita bakal ngobrol santai tapi penuh insight seputar dunia perhotelan. Industri yang gak cuma terlihat glamour dari luar, tapi juga punya cerita menarik dan tantangan seru di balik layar. Perkenalan dulu nih, saya Stephanie Marilyn sebagai host dan hari ini saya nggak akan sendirian. Saya ditemani oleh dua mahasiswa kece dari Prodi Pengelolaan Perhotelan Poltekper Medan. Yang pertama ada Shelwin Ginting, mahasiswa semester 6 yang sudah menjalani praktik kerja nyata dan punya banyak cerita menarik tentang pengalaman langsung di industri perhotelan. Dan yang kedua ada Ziva, mahasiswi semester 2 yang meskipun terbilang baru memulai kuliahnya, namun sudah punya pengalaman magang sejak di bangku SMK. Keduanya sama-sama lulusan SMK yang sudah terjun lebih dulu di dunia perhotelan lewat pengalaman magang mereka. Jadi meskipun berasal dari semester yang berbeda, mereka punya insight dan cerita yang menarik dari sudut pandang masing-masing. Pasti seru banget kan? Yuk langsung aja kita mulai ngobrolnya. Nah, karena kalian berdua nih udah punya pengalaman magang, pasti ada aja cerita lucu atau menarik selama di sana. Buat Ziva nih, ada nggak sih cerita menarik atau kejadian yang seru yang pernah kamu alami semasa kamu magang di SMK kemarin? Pastinya ada dong Kak. Waktu magang dulu kebetulan Ziva berada di departemen housekeeping ya. Jadi Ziva in charge sebagai seorang room attendant. Nah, yang dimana bagi seorang room attendant itu punya prosedur tersendiri untuk membersihkan kamar. Kayak contohnya tuh kita harus making bed terlebih dahulu sebelum bersihkan toiletnya. Terus kadang-kadang itu masalahnya kamar yang ditinggalkan oleh tamu itu super duper berantakan banget. Tapi ada beberapa tamu yang mungkin baik atau rajin kali ya. Jadi dia itu tinggalin kamarnya dengan rapih. Bednya itu udah dirapiin lagi. Jadi setiap kali kita masuk kamar tuh jadi bingung. Lah, ini kamar yang mau dibersihin ya? Atau gimana gitu. Jadi mau dilanjut dibersihkan lagi kah? Atau kita bersihin yang lain langsung? Tapi namanya pekerjaannya punya prosedurnya tersendiri. Jadi apapun itu tetap harus dilakuin sesuai prosedurnya. Ya walaupun kadang kita kayak ngelakuin jadi 2 kali gitu ya Kak. Wah, itu pengalaman yang pasti bakalan bikin mikir banget. Bener. Memang sih, tapi kan kadang di dunia perhotelan itu kita harus siap dengan berbagai surprise, baik itu dari guest ataupun dari manajemen. Benar. Tapi yang pastinya pasti tetap seru dong. Ngomong-ngomong soal serunya pekerjaan di perhotelan, pasti ada juga fun fact menariknya kan? Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang lucu atau unik selama magang? Nah, pasti ada. Sebagai hotelier, kita itu harus dituntut untuk multitasking yang tingkat dewa. Apalagi kita itu dituntut kayak kita bisa handle banyak pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, selain itu kita juga dapat tamu-tamu yang unik. Terus kita bisa bertemu, berkomunikasi dengan tamu-tamu yang dari luar negeri juga. Yang paling seru itu tentang pembelajaran tentang public speaking dan relasi. Itu penting banget di dunia hotel ini. Bener banget sih, sebagai hotelier kita harus pandai dalam membangun relasi. Karena itu hal yang paling penting di dunia kerja. Sekarang nih, karena kalian berdua udah berkuliah di Poltekper Medan, ada nggak sih perbedaan yang kalian rasakan? Baik dari segi pembelajarannya maupun kurikulumnya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jelas ada sih Kak. Karena waktu di SMK itu kita lebih ke teori ya.
daripada praktik. Tapi waktu di Poltekpar jam praktiknya itu lebih dominan. Kita nggak cuma dapat materi teori, tapi kita juga bisa terjun langsung ke praktiknya. Dan juga Poltekpar ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dan nyaman. Dengan uang kuliah yang cukup terjangkau, hanya 1,2. Itu 1,2 jutanya per semester. Iya benar Kak. Oh, Per berarti bulannya itu cuma 200 200.000. murah banget ya. Bener. Kita udah bisa menikmatin fasilitas ruang kelasnya yang udah ada smartboard TV-nya, terus kita bisa pakai AC, ada wifi-nya juga. Terus kita juga punya yang namanya hotel untuk praktik. Dan juga tuh perpustakaannya itu benar-benar memadai banget. Jadi menurut saya Poltekpar itu memang best banget sih. Nah, kalau saya sendiri sama juga seperti Jifat, yang dimana SMK itu teori lebih didepankan daripada praktiknya karena masih banyak pelajaran-pelajaran umum. Karena dulu pas di SMK itu waktu praktiknya itu hanya 3 sampai 4 kali ya kalau nggak salah dalam seminggu. Terus fokusnya itu cuma di restoran dan front office. Padahal perhotelan kan harusnya belajar semua departemennya termasuk ke manajerialnya. Tapi di kuliah kita belajar manajerial dan operasional. Terus kalau di Poltekpar ini di manajerial kita belajar tentang human research, accounting, sales marketing. Sedangkan di operasional kita belajar front office, room division, kitchen, pastry, restoran juga. Sistem pelajarannya juga seimbang, balance gitu. 1 minggu praktik dan 1 minggu teori. Jadi kita nggak cuma ngerti teorinya aja, tetapi juga langsung terjun ke dunia praktik yang seperti dikatakan Jiva. Wah, perbedaannya sangat kerasa ya. Benar. Kuliah di Poltekpar Medan itu jelas worth it itu. Dari pembelajarannya, fasilitasnya, dan tentu saja relasi yang kita dapat. benar. Sekarang saya penasaran nih, apa sih yang bikin kalian tertarik memilih prodi pengelolaan perhotelan Poltekpar Medan? Jadi alasan saya memilih prodi ini karena saya ingin mempelajari lebih dalam tentang dunia hospitality, terutama di sisi manajerialnya Kak. Dan juga prodi ini tuh juga memberi kesempatan untuk melanjutkan ke program yang lebih tinggi. Dengan gelar D4-nya, kita udah bisa lanjut ke program pasca sarjana tanpa harus kuliah lagi untuk mendapatkan gelar sarjana. Benar. Dan juga itu prospek kerja perhotelan itu sangat luas dan terus berkembang ya Kak benar. di sekarang. Benar. Jadi kesempatan untuk berkarir di bidang ini tuh lebih lebar lagi terbuka. Wah, keren banget ya. Jadi nggak cuma belajar operasional hotel, tapi juga bisa melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan diri buat karir yang lebih luas. Pilihan yang tepat banget sih. Nah, untuk Shelby nih, sekarang kamu udah semester 6, betul nggak? Benar Kak. Nah, kamu pasti udah ngejalanin praktik kerja nyata di semester lalu. Iya, di semester 4 Kak. Kamu ada cerita seru nggak yang kamu dapetin selama magang di industri perhotelan? Pastinya ada dong pengalaman magang saya yang selama 6 bulan di Hotel Dalperva Kempinski Bali. Yang saya lakukan itu benar-benar menyenangkan. Saya banyak belajar terutama tentang product knowledge. Terus soal budaya juga yang berbeda yang nggak saya dapatkan di Medan. Apalagi Medan dan Bali itu kan budayanya berbeda tuh Kak. Betul. Nah, selama magang saya belajar tentang front office di semua sectionnya, tapi kecuali di GRO-nya. Karena di hotel tersebut punya regulasi yang berbeda dengan hotel-hotel lain. Contohnya kayak GRO-nya itu hanya perempuan saja Kak. Karena ada namanya Lady in Red yang itu icon dari Dalperva Kempinski Bali. Momen terbaik saya itu pas farewell trainee Kak. Itu bersama teman-teman trainee lainnya juga. Nah, itu benar-benar jadi pengalaman yang berkesan karena kita mengingat waktu awal-awal itu kita disuruh menghafal tentang product knowledge dari hotel itu. Itu sangat butuh effort yang lebih untuk menghafalnya itu. Oh iya, by the way, kalau nggak salah itu hotel luxury bintang 5 ya, yang ada di Bali. Kak. Wah, itu bisa magang di sana, kamu pasti punya pengalaman yang luar biasa sih. Alhamdulillah sih Kak. Jadi sebelum bisa magang di hotel sekelas itu, persiapan apa aja nih yang kamu lakuin sebelumnya? Tentunya banyak persiapan yang harus dipersiapkan, seperti kita harus belajar interview supaya nanti kita nggak gago ya dalam bahasa Medan ya, gago untuk menghadapi interview secara langsung ke hotel yang secara langsung gitu Kak. Lalu saya juga mempelajari tentang front office section saya untuk memperdalam ilmu-ilmu tentang front office nanti ke depannya waktu magang. Saya berusaha mencari tahu tentang informasi dari hotel ini. Yang paling penting
itu saya harus persiapkan tentang belajar dengan bahasa Inggris itu sih, Kak. Wih, keren banget ya persiapannya, udah matang banget. Dari mulai belajar interview, ngerti departemen yang dipilih, melatih bahasa Inggris. Semua itu penting banget untuk masuk ke dunia perhotelan yang penuh dengan standar tinggi. Tahun lalu kamu masuk tuh menggunakan jalur seleksi apa tuh kalau boleh tahu? Kebetulan tahun lalu Ziva itu masuk pakai jalur SBM. Nah, di Poltekpar ini kita ada 2 jalur, ada SBM dan jalur mandiri. Kamu bisa nggak ceritain gimana sih proses dari SBM itu? Pasti dong. Jadi untuk masuk ke Poltekpar ini kita harus registrasi awal terlebih dahulu di websitenya Poltekpar. Kemudian nanti kita akan diarahkan untuk mengikuti yang namanya tes skolastik dan kemudian dilanjut dengan tes wawancara secara langsung. Tes wawancaranya itu berarti wawancara dengan dosen ya? Iya, Kak. Dengan dosen. Boleh sharing nggak apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat wawancara? Jadi biasanya pertanyaan yang muncul itu pastinya tentang seputar dunia hospitality-nya, Kak, dan Betul. juga dunia kepariwisataan. Nah, jadi ada beberapa juga pertanyaan personal. Jadi itu aja sih, Kak, untuk pertanyaannya. Yang penting bisa mendalami tentang dunia hospitality aja sih. Wah, menarik banget. Jadi ternyata peluang untuk masuk Poltekpar Medan itu terbuka lebar ya. Asalkan kita harus serius dan siap mengikuti alur seleksinya. Benar. Makasih banyak Ziva udah sharing pengalamannya. Pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang mau coba jalur SBM juga. Nah, sekarang nih kita masuk ke sesi yang gak kalah seru. Kita udah buka Q&A box di Instagram Story PPH beberapa waktu yang lalu dan ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi kita bakal bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman semua dan dijawab langsung oleh Shelwin dan Ziva. Siapa tahu nih pertanyaan kalian termasuk yang kita bahas di sini. Nah, pertanyaan pertama nih, ini cukup sering ditanyain sih. Kuliah di Poltekpar bisa dapat kesempatan magang ke luar negeri nggak sih, Kak? Bisa banget ya, bisa banget untuk magang ke luar negeri. Sebelum COVID-19 itu juga Poltekpar Medan udah memberangkatkan mahasiswa untuk praktik ke luar negeri. Contohnya kayak ke Qatar dan ke Thailand. Nah, selama COVID-19 itu close dulu untuk training ke luar negeri. Nah, after COVID-19 itu udah dibuka kembali ke Malaysia dan ke Hong Kong. Mungkin next year itu bakal dibuka lagi ke contohnya kayak ke US, terus ke Thailand lagi dan ke kapal pesiar gitu, Kak. Wah, keren banget ya. Jadi meskipun sempat terhenti nih, tapi sekarang kesempatan mulai terbuka lagi. Benar. Pertanyaan selanjutnya, kalau yang ini lebih ke kekhawatiran calon mahasiswa sih. Banyak yang nanya, kalau nggak punya basic perhotelan, tetap bisa ikut kuliah di PPH nggak, Kak? Bisa kok, Kak. Banyak juga teman-teman Ziva yang dulunya itu nggak punya basic dari perhotelan. Ada yang dari SMA, terus ada yang dari SMK Teknik, ada juga yang dari SMK Musik. Nah, tapi itu mereka masih bisa untuk mengikuti kuliah dari awal. Kita semua di sini itu diajari dari dasar banget, Kak. Benar. Jadi gak ada istilah ketinggalan di Poltekpar Medan. Berarti semuanya dibimbing dari nol dan gak akan langsung dilempar dari praktik berat. Benar-benar. Wow, keren banget. Oke, next. Lulusan PPH biasanya kerja di mana aja sih? Bisa langsung kerja nggak setelah lulus? Bisa, prospek kerja lulusan pengalaman perhotelan itu termasuk luas banget, Kak. Itu bisa di hotel, restoran, kapal pesiar, terus bandara, travel agent, event organizer, dan masih banyak lagi. Bahkan bisa kerja ke luar negeri juga, Kak. Karena kita udah dibekali magang selama kuliah. Apalagi begitu lulus itu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan secara langsung. Bahkan tuh, Kak, itu selama magang itu kita bisa direkrut langsung oleh hotel gitu, Kak. Wow, jadi ibaratnya dalam tanda kutip udah dapet jalan tol. Iya benar, Kak. Keren banget sih. Oke, kita masuk ke last question. Ini juga sering menjadi kekhawatiran calon mahasiswa baru nih. Harus jago bahasa Inggris nggak sih kalau kuliah di perhotelan? Gak harus sih, Kak. Tapi kita pastinya harus tahu basicnya dulu. Dan juga di sini kita juga diajari lagi dari awal. Karena
ada mata kuliah bahasa Inggrisnya. Dan juga kita sering latihan kok di kelas bareng teman-teman. Terus di pas magang itu juga ngebantu banget Kak, apalagi kita berinteraksi langsung dengan tamu. Nah, contohnya kayak saya dulu itu di magang di Bali, itu bisa langsung interaksi dengan tamu-tamu dari luar. Itu bisa meningkatkan, tingkat, kefasihan bahasa Inggris kita gitu Kak. Wah, keren banget. Berarti intinya nih, asal mau belajar dan dibiasain. Iya. Wah, seru banget ya ngobrolnya. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Jadi, buat teman-teman nih yang masih bingung atau masih ragu, semoga Q&A tadi bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar kuliah di Poltekpar. Khususnya di Prodi Pengelolaan Perhotelan dan di dunia perhotelan secara general. Untuk yang tertarik berkarir di dunia perhotelan, Poltekpar Medan dengan Prodi Pengelolaan Perhotelannya menawarkan kesempatan yang sangat luas. Dari pendidikan yang menyeluruh, pengalaman magang internasional, hingga prospek kerja yang sangat menjanjikan. Semuanya ada di sini. Dan jangan khawatir, meskipun nggak punya background perhotelan sama sekali, kalian pasti masih bisa sukses di Prodi Pengelolaan Perhotelan. Karena semuanya dimulai dari basic. Ya, betul banget. Dan yang terpenting jangan takut untuk mencoba. Dunia perhotelan itu sangat luas dan dinamis. Selalu ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan. Apalagi dengan bekal yang kita dapatkan di prodi kita pengelolaan perhotelan. Dan bagi teman-teman, jangan takut untuk belajar hal baru. Apalagi bahasa Inggris. Semua itu bisa dipelajari seiring waktu. Dan di Prodi PPH, kita bakal dipersiapkan dengan baik untuk hal itu. Terima kasih banyak untuk Shelin dan Ziva udah ngeluangin Terima kasih. buat sharing pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi gambaran yang lebih jelas buat teman-teman yang tertarik untuk masuk Prodi Pengelolaan Perhotelan di Poltekpar Medan dan memulai karir di dunia perhotelan. Sampai jumpa di lain waktu. PPH Creating Leaders.